Karakter yang wajib dimiliki oleh pebonsai. Filosofi banyak yang saya dapat di hobi bonsai. Membuat bonsai ini biasanya mirip ya dengan kehidupan kita ya. Menurun imbas dari seleksi alam. Karena kenapa? Tidak semua orang kuat di hobi bonsai. Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini kita akan membahas sisi lain di hobi bonsai. Jadi biasanya yang kita bahas adalah bagaimana merawat, bagaimana membuat, bagaimana cara menyehatkan, menghidupkan pohon bonsai. Jadi itu sudah biasa kita bahas. Namun kali ini kita bahas yang berbeda ya, dari sisi yang berbeda di hobi bonsai, yaitu bonsainya yang kita bahas. Teman-teman, hobi bonsai merupakan hobi yang kompleks ya, artinya banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus diketahui. Penting ya, karakter ini yang wajib dimiliki oleh pebonsai. Jadi ada 3 karakter yang wajib dimiliki oleh pebonsai sehingga dia tetap bertahan di hobi bonsai. Di Indonesia, bonsai sudah populer ya. Jadi hobi yang populer yaitu salah satunya adalah hobi bonsai yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia bonsai juga pernah booming ya tahun 2019, tepat saat terjadinya COVID-19. Orang lari ke hobi bonsai karena hobi bonsai itu bisa kita lakukan di rumah tanpa interaksi dengan orang lain secara langsung, sehingga mereka banyak yang interaksi lewat media sosial. Nah, saat itulah saya sudah membuat sudah membuat YouTube ya tentang bonsai, sehingga banyak sekali tontonannya, lumayan banyak penontonnya. Semoga bisa menghibur dan juga bisa membantu teman-teman waktu itu ya, karena susahnya kita ketemu ya, karena itu ada arahan dari pemerintah. Namun sekarang sudah mulai turun ya, mulai turun lagi, penggemarnya yang turun ya, tapi bonsainya tetap ramai. Jadi penggemarnya mulai turun. Jadi dulu banyak pemula yang bermunculan, yang sudah lama semakin aktif lagi karena ramainya. Perputaran ya, perputaran jual beli bonsai sangat luar biasa. Jadi perputaran ekonomi waktu itu sangat luar biasa. Saya review stand, wah luar biasa teman-teman penjualannya, dan pembelinya juga sadis-sadis, bisa lumayan harganya luar biasa dulu ya. Jadi seperti itu, tahun 2019 kita juga bonsai juga pernah booming. Namun sekarang sudah menurun imbas dari seleksi alam. Karena kenapa? Tidak semua orang kuat di hobi bonsai. Karena yang masih kuat adalah orang-orang yang memiliki 3 karakter ini. Jadi apa saja itu karakter yang wajib dimiliki oleh pebonsai? Ayo kita mulai. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pantang menyerah. Nah, kenapa wajib memiliki karakter pantang menyerah? Karena kita tahu bagaimana proses membuat bonsai. Jadi kadang terjadi kegagalan, kesalahan, kita ngulang. Jadi banyak hal yang kita lakukan kadang-kadang gagal ya. Kadang-kadang kita lihat bonsai kita kurang bagus. Itu mental ya, ternyata hanya segini saja, ternyata berat sekali. Namun jika memiliki jiwa atau karakter yang pantang menyerah, pasti akan berusaha lagi dan terus mencoba dan berusaha lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Jadi dulu saya menanam bahan, mati, waduh, udah susah mencarinya, mengeluarkan biaya, namun mati. Itu namanya rugi dan saya anggap gagal ya, gagal menghidupkan pohon. Sehingga
kita coba lagi dari pengalaman-pengalaman, dan juga dibantu oleh teman-teman yang lain yang sudah pengalaman. Kita sharing-sharing. Setelah itu saya tanam, ternyata hidup, coba lagi hidup. Setiap jenis berbeda ya. Kita coba jenis ini, gagal, kita coba lagi, gagal, dan coba lagi. Jadi teman-teman pasti tahu bagaimana proses dalam membuat bonsai. Jadi kadang-kadang kita stuck ya, kadang-kadang menemukan kebuntuan, kadang-kadang menemukan kegagalan. Kita ngulang lagi, tapi tetap ya, kita tetap coba lagi. Nah, jadi itu yang saya alami di dalam memproses atau membuat bonsai. Tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi pohon ini jadi seperti ini, prosesnya betul-betul menguras tenaga, menguras waktu, dan menguras emosi kita. Karena ingin tumbuhkan di sini tidak tumbuh. Sudah tumbuh di sini terlalu besar, ini terlalu kecil. Wow, luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman yang hobi bonsai wajib memiliki karakter pantang menyerah. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah suka berproses. Kenapa penting? Karena bonsai itulah seni yang tidak akan selesai. Jadi kita harus suka dengan prosesnya. Jadi dari tahap awal, kemudian kita proses, kemudian diproses lagi. Karena bonsai itu tidak instan ya teman-teman, tidak langsung dibuat langsung jadi, tidak mungkin ya. Kalaupun itu bisa terjadi, kurang baik hasilnya. Jadi teman-teman yang suka instan, jangan hobi bonsai, karena bonsai itu butuh proses. Jadi teman-teman yang suka proses pasti senang ya, pasti senang mendesain pohon, membuatnya, bagaimana bentuknya, bagaimana prosesnya. Jadi suka berproses itu penting ya untuk hobi bonsai. Untuk yang ketiga, jadi yang ketiga adalah mau berkembang. Jadi orang-orang yang mau berkembang itu adalah orang-orang yang cerdas, yang selalu ingin menambah ilmu, menggali ilmu, mencoba hal-hal baru. Karena kita ketahui bonsai selalu berkembang ya, selalu berkembang pada zamannya. Dari awal dulu bulat, kemudian mengkerucut, sekarang ke natural. Mungkin kedepannya apalagi kita tidak tahu. Jadi kita harus ikuti bagaimana perkembangan bonsai tersebut ya, dengan cara apa ya? Dengan cara belajar, dengan cara mencoba hal baru, dengan cara melihat atau menonton atau mendengar orang lain ya yang sehobi dengan kita. Dan juga jangan lupa ikuti pameran ya. Jadi kita ikut berpartisipasi dalam pameran, juga ikut menonton ya pohon-pohon yang bertarung di sana. Di sana baru kita tahu seberapa besar kemampuan kita. Biasanya kalau hanya di rumah saja mungkin kita merasa wow, sudah super, sudah bagus. Namun jika sudah keluar, baru tahu kemampuan kita, baru tahu hasil karya kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di hobi bonsai harus memiliki karakter mau berkembang. Jadi mau belajar, mau menerima masukan, dan juga kita wajib sharing-sharing ya sama teman-teman yang lain. Dan juga sering-seringlah mengikuti pameran, karena itu juga penting untuk mengasah atau mengetahui seberapa besar kemampuan kita, berapa besar pengalaman kita di hobi bonsai. Nah, jadi teman-teman, jadi itu dia 3 karakter yang wajib dimiliki oleh pembonsai. Namun ada uniknya ya, bonsai itu, proses bonsai atau membuat bonsai ini biasanya mirip ya dengan kehidupan kita ya, dengan kehidupan kita. Jadi filosofi banyak yang saya dapat di hobi bonsai. Jadi sama ya, sama dengan kehidupan. Jadi jika memproses sesuatu pantang menyerah, sama seperti kehidupan kita dalam hidup, dalam bekerja. Jadi pantang menyerah, gagal, coba lagi. Kemudian yang kedua, suka proses ya, atau suka berproses. Jadi tidak kalau kita memulainya dari apapun itu, kalau kita memulainya dari nol, jadi harus banyak proses yang kita lewati
sama seperti membuat bonsai dari nol. Jadi banyak proses yang kita alami, kegagalan biasanya, namun tetap kita berproses. Jadi senang atau suka dalam berproses. Jadi seperti itu teman-teman, sama seperti kehidupan kita. Kalau mulainya kita dari nol, kita wajib berproses, tidak langsung atau tidak instan, karena tidak ada yang instan ya. Karena bonsai juga mengajarkan semuanya atau meraih sesuatu tidak dengan instan, tapi dengan bagaimana usaha kita, bagaimana usaha kita, bagaimana apa yang kita lakukan, seberapa besar perjuangan kita, nanti itulah hasilnya yang akan kita dapat. Kemudian selalu berkembang ya, jadi selalu berkembang, selalu mengikuti ya. Jadi hidup pada zamannya, istilahnya seperti itu. Jadi bagaimana zaman itu kita hidup seperti itu. Jadi sama dengan bonsai. Kalau zamannya sekarang seperti itu ya, seperti sekarang ya natural, ya kita harus mengikuti seperti itu. Makanya harus teruslah belajar dan belajar terus. Jadi seperti itu, berkembang dengan cara belajar, dengan cara mencoba atau mempraktekkan sendiri, atau mencari cara-cara baru. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, hanya itu saja mungkin di video kali ini. Jadi terlalu ngelantur, mudah-mudahan masuk ya, atau mengena, atau bisa dipahami ya oleh teman-teman yang menonton, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tidak maksud menggurui. Jadi hanya berbagi pengalaman saya di hobi bonsai. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.